Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Rafika dengan NIM 242510111064. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan membahas tentang kriteria orang yang matang beragama. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pengantar konsep utama. Kita harus menjawab pertanyaan, apa itu matang beragama? Kita menekankan bahwa kematangan beragama bukan sekadar soal seberapa rajin seseorang menjalankan ritual atau ibadah formal. Ada 2 poin besar di sini. Yang pertama yaitu internalisasi nilai. Matang beragama adalah kondisi di mana seseorang ini tidak lagi sekadar ikut-ikutan atau melakukan ritual tanpa makna. Mereka ini sudah sampai pada tahap memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama tersebut ke dalam karakter dan perilaku nyata mereka di kehidupan sehari-hari. Kedua, dampak nyatanya. Mengapa menjadi pribadi yang matang itu penting? Karena output atau hasilnya ini sangat konkret, yaitu munculnya ketenangan batin dalam diri, kebijaksanaan dalam bertindak atau mengambil keputusan, serta terciptanya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kriteria pertama dari kematangan beragama, yaitu memiliki pemahaman agama yang mendalam. Poin utamanya ini dibagi menjadi 2 kriteria penting. Kriteria pertama ini, orang yang matang beragama tidak hanya tahu tata cara ibadah seperti sholat, zakat, atau puasa. Lebih dari itu, mereka paham betul apa makna, hikmah, dan tujuan mendalam di balik setiap amalan tersebut. Kriteria kedua yaitu mereka mampu mengintegrasikan pemahaman agama itu ke dalam keputusan dan tindakan nyata sehari-hari. Jadi, nilai-nilai agama benar-benar dijadikan sebagai pedoman hidup yang membimbing setiap langkah mereka dengan penuh kesadaran. Nah, selanjutnya yaitu kriteria dari kematangan beragama adalah konsisten dalam amalan ibadah. Ibadah wajib dan sunnah. Orang yang matang beragama ini menunjukkan konsistensi atau keistiqomahan dalam menjalankan tidak hanya ibadah wajib, tapi juga ibadah sunnah. Nah, tidak mudah tergoyahkan. Mereka tetap menjaga ibadahnya meski sedang dihadapkan pada cobaan, godaan, ataupun kesulitan hidup. Bukan sekadar rutinitas, ibadah tersebut juga sudah menyatu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bukan lagi dirasakan seperti rutinitas formalitas semata. Nah, kriteria ketiga dari kematangan beragama ini memiliki sikap toleransi dan kasih sayang. Poin utamanya itu ada 2. Yang pertama ini toleransi. Orang yang matang beragama itu berlapang dada dalam menerima perbedaan dan menghormati keyakinan orang lain. Mereka menghindari sikap fanatik berlebihan dan tidak memaksakan kehendak, karena paham bahwa keagamaan adalah sunnatullah. Yang kedua yaitu kasih sayang. Mereka selalu menunjukkan sikap peduli, empati, dan rendah hati kepada sesama manusia. Perilakunya penuh kelembutan dan kebaikan sesuai ajaran nilai-nilai agama. Kriteria selanjutnya yaitu mampu mengendalikan diri dan emosi. Poin utamanya yang bisa kita jelaskan yaitu sesuai ajaran agama. Orang yang matang beragama memiliki kemampuan untuk mengontrol hawa nafsu dan emosinya berlandaskan nilai-nilai ajaran agama. Selanjutnya yaitu sabar dan bijaksana. Ketika menghadapi berbagai masalah atau benturan dalam kehidupan, mereka meresponnya dengan sikap yang sabar serta bijaksana. Tenang saat diuji. Contohnya tuh konkretnya, mereka bisa tetap tenang dan menunjukkan sikap toleran, baik saat menerima kritik dari orang lain maupun ketika sedang menghadapi ujian hidup. Nah, sebagai kesimpulan dari kriteria kematangan beragama ini,
Kematangan beragama seseorang ini tidak bisa hanya diukur dari satu sisi saja, melainkan harus mencakup 3 dimensi utama yang saling berkaitan. Yang pertama ini secara internal, mereka memiliki pemahaman agama yang mendalam, serta mampu mengendalikan diri dan emosinya dengan sabar saat menghadapi ujian. Yang kedua ini secara ritual, mereka menunjukkan keistiqomahan atau konsisten dalam mengamalkan ibadah, wajib maupun sunnah dalam kondisi apapun. Yang ketiga yaitu secara sosial, mereka mampu menyebarkan toleransi dan kasih sayang kepada sesama, sekaligus berperan aktif dalam masyarakat melalui tindakan nyata seperti tolong-menolong dan menegakkan keadilan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.